mempresentasikan tentang aplikasi pengelolaan data penjualan butik Elizabeth. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Nusia Putri. Nama saya Nadia Farajuna Sali. Nama saya Liskan Prayogo. Nama saya Fitri Handiani. Nama saya Abdurrahman Hakim. Oke, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu utama. Yang pertama, ganti nama pada sheet menjadi data yang akan kita buat. Yang kedua, hilangkan grid lines pada tab view. Lalu unchecklist grid lines. Selanjutnya, pada menu utama, pertama-tama kita buat kotak menggunakan shapes. Lalu isi sesuai dengan yang diperlukan oleh kita. Misalnya di sini ada data penjualan, rekapitulasi, nama barang, laporan, kurva, dan stok barang. Lalu di masing-masing button pada menu utama di link sheet yang tersedia menggunakan hyperlink. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat form penjualan per hari. Yang pertama, kita membuat tabel, insert, pilih tabel, lalu create table, dan kita kasih nama tabel tersebut. Yang kedua, masukkan tanggal, waktu, kode barang, nama barang, jumlah penjualan, pajak, dan total. Dan yang ketiga, nama barang didapat dari if error, kurung buka, if, isna, kurung buka, vlookup, kode barang, tb1 inventory, FLOOKUP, kode barang. Untuk rumus pajak penjualan yaitu dari FX sama dengan jumlah penjualan dikali pajak. Dan yang kelima, total di sini didapat dari FX sama dengan jumlah penjualan ditambah pajak penjualan. Dan yang terakhir, button pada data penjualan di link set yang tersedia menggunakan hyperlink. Baik, saya akan menjelaskan untuk gimana caranya bikin tabel nama barang. Yaitu pertama kita buat tabelnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya gimana sih cara bikin tabelnya itu, kita pilih insert, nanti setelah itu pilih tabel, lalu create tabel. Nanti di situ kita kasih nama tabel yang bakal kita buat. Kedua, kalau misalkan udah dibikin nama tabel apa yang kita buat, lalu kita masukkan kode nama barang kayak gitu. Dan ketiga, untuk pada button pada data penjualan kita itu di link sheet yang tersedia nanti menggunakan hyperlink. Kedua, gimana caranya membuat rekapitulasi. Rekapitulasi itu yaitu laporan per harian penjualan di butik kita. Yaitu pertama, ganti nama pada sheet yaitu menjadi rekapitulasi. Setelah itu hilangkan grid lines pada tab view. Nanti di unchecklist grid lines-nya seperti pada tahap sebelumnya kayak gitu. Nanti untuk totalnya itu di sini untuk totalnya didapatkan dari jumlah penjualan ditambah dari jumlah dari pajak penjualan gitu. Nanti setelah itu tambahkan button next dan back untuk menuju link ke button lainnya. Nah, setelah itu tampilkan tampilan yang sudah dibuat seperti di bawah. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan tabel stok barang. Yaitu yang pertama kali kita masuk ke menu insert, pilih table atau create table, dan kita kasih nama table sesuai dengan yang kita ingin masukkan. Contohnya stok barang. Masukkan kategorinya, barang tersebut apa aja, nama barang, jumlah barang, gitu. Apa aja pokoknya yang ada di yang kita butuhkan di tabelnya kita masukkan. Lalu kita klik button pada data penjualan di link sheet yang tersedia menggunakan hyperlink. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel kurva. Pertama kali itu kita harus memblok
tabel rekapitulasi yang ada, kita blok semua. Setelah diblok, lalu kita klik tombol insert, lalu kita pilih ke menu chart, lalu kita pilih model kurvanya seperti apa yang ingin kita buat. Setelah itu akan muncul otomatis kurvanya dari yang sudah kita blok tadi itu. Data-data yang sudah kita blok langsung muncul kurvanya. Selanjutnya kita membuat tabel. Untuk membuat tabel, pilih insert lalu pilih tabel, lalu kita isi dengan nama tabel tersebut. Masukkan tanggal, nama, harga barang, total dan jumlah. Total di sini didapatkan dari fx sama dengan add harga barang dikali add jumlah. Lalu button back di menu laporan ini di link set yang tersedia menggunakan hyperlink. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo. Di demo ini ada menu utama. Di sini ada data penjualan, rekapitulasi, nama barang, kurva, stok barang, dan juga laporan. Pertama-tama kita ke data penjualan. Di sini ada tanggal, waktu, nomor transaksi, kode barang, nama barang, jumlah penjualan, pajak penjualan, dan juga total. Di sini saya ngasih contoh satu. Kita masukkan tanggalnya. Jam berapa? Nomor transaksi, kode barang, sini udah otomatis. Sini ada rumusnya, jumlah penjualan, pajak, sini total didapetin dari jumlah penjualan ditambah pajak penjualan. Selanjutnya ada menu nama barang. Di sini kita bisa memasukkan nama barang sama kode barang yang mau kita input. Saya kasih contoh satu, misalnya sini udah ada. Selanjutnya ada menu buat stok barang. Sini ada jenis-jenisnya kayak judulnya gitu, ada baju, gamis, kebaya, tunik, kemeja, kaos. Sini ada nama barang, jumlah barang. Sini juga sama. Misalnya di sini kita masukkan jumlah barangnya dan seterusnya. Lalu di sini ada laporan. Di sini tuh ada laporan harian, bulanan, tahunan. Buat bulan Februari di bulan 2, ini laporannya. Misalnya kasih contoh tanggal 17 bulan 2 2019, masukin
baju panjang. Harganya berapa? Jumlahnya berapa? Total di sini dapat dari harga barang dikali jumlah. Ini juga seterusnya. Sini misalnya kita masukin bulan Maret. Sini datanya belum ada. Misalnya kita masukkan nama barangnya baju panjang. Harga barang jumlah di bulan Maret tuh ada 56 penjualan. Nah, di sini sama harga barang dikali jumlah. Ini buat pertahunan datanya. Saya tahun 2012 barangnya ada apa aja, harga barangnya berapa, jumlahnya berapa. Di sini totalnya juga sama, masih menggunakan rumus harga barang dikali jumlah. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian rekapitulasi. Rekapitulasi itu yaitu laporan perharian penjualan butik Elizabeth. Nah, di sini tuh ada kode barangnya, lalu ada nama barang, lalu di sini ada tanggal pembelian, dan di sini juga ada jumlah dari jumlah penjualan, sama di sini ada pajak penjualan dan juga total. Nah, di sini itu nanti dari jumlah penjualan kita total. Untuk totalnya itu di manual kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah tertotal semuanya masing-masing, nah itu namanya untuk rekapitulasi atau enggak laporan perharian dari penjualan butik Elizabeth kita. Nah, untuk kurva kita sendiri, yaitu ini dapatnya dari mana? Yaitu dari total keseluruhan di bagian rekapitulasi. Ini semuanya di blok sampai total. Kalau misalkan udah di blok, nanti kita pilih bagian insert. Nah, setelah itu di bagian charts ini kita pilih mau kurva yang seperti apa yang kita inginkan. Misalnya pengen kurva yang modelnya bagian seperti kayak kolom kayak gini, atau enggak kayak line garis kayak begini, atau juga bisa kayak begini gitu. Nah, kita memilih bagian kurvanya itu dengan model line. Nah, setelah dipilih nanti akan otomatis kurvanya menjadi kayak gini.